Perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya dengan NRP 1604-2013-6 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Eduardo Salvator dengan NRP 1604-20135 dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rajinta Pratama Wahab dengan nomor NRP 1604-20139. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Hendy Ardana dengan NRP 160420-138. Saya dari Fakultas Teknik dengan Prodi Informatika. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pidato ini, saya akan membicarakan terkait permasalahan yang kita hadapi saat ini. Berita ini sering muncul di media massa, seperti TV dan media-media lainnya. Media-media ini banyak memberitahukan mengenai COVID-19 atau virus corona yang sedang menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona. Virus ini pertama kali muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dalam hal ini, banyak sekali korban jiwa dan kerugian yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Perlu diingat bahwasannya tahun ini Indonesia berulang tahun yang ke-75. Berarti negara kita tercinta ini telah merdeka selama 75 lamanya. Kita harus bersyukur hari ini kita tidak merasakan pahitnya penjajahan, beratnya kerja paksa, dan sakitnya kelaparan. Maka jangan pernah melupakan perjuangan pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita tercinta, Indonesia. Namun, masih banyak masalah di negeri ini seperti korupsi, ketidakmerataan sosial, dan lain-lain. Ada juga masalah baru yang muncul akhir-akhir di negara kita, Indonesia. Meski tidak hanya di Indonesia, namun masalah ini memiliki dampak besar khususnya untuk warga negara Indonesia. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Selain virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan gejalanya. Indonesia menginformasi kasus pertama infeksi corona pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi. Virus corona juga pada bidang pendidikan yang terpaksa sekolah-sekolah diliburkan dan melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah masing-masing. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar untuk masyarakat menengah ke bawah karena banyak perekonomian menurun dan juga banyak pengurangan hak kerja bagi para pegawai dan perusahaan pabrik
Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian pada karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus corona dan kekurangan mata pencarian. Lalu, jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi seperti biasa karena adanya aturan PSBB dan orderan jasa yang menurun. Banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi larangan pemerintah karena mereka terpaksa melakukannya. Jika mereka tidak bekerja, maka bagaimana bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari? Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian. Dikarenakan tempat wisata yang sepi pengunjung, namun pihak wisata masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini yaitu dengan cara memberlakukan PSBB. PSBB atau kepanjangannya pembatasan sosial berskala besar memiliki arti pembatasan kegiatan yang meliputi liburan sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum. PSBB dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pemerintah juga menyuruh para masyarakat memakai masker dan pada saat melakukan kegiatan di luar rumah agar dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Pemerintah juga melakukan patroli atau jam malam ke setiap sudut kota untuk mengedukasi masyarakat memakai masker dan juga memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tetapi, pemerintah memperlakukan hal yang menurut saya kurang efektif, yaitu melakukan kegiatan administrasi menggunakan rapid test yang berlaku selama 7 hari. Contohnya, melakukan penerbangan harus ada surat rapid test, dan juga ingin melakukan tes UTBK juga harus ada surat rapid test. Sebagaimana yang saya tahu, rapid test bukan menjadi acuan jika orang tersebut terpapar COVID-19. Seharusnya, pemerintah memberikan tes swab gratis agar masyarakat yang kurang mampu dapat melakukan pemeriksaan swab test. Dan juga pemerintah sebaiknya mengedukasi masyarakat jika swab test adalah tes yang menjadi standar pemeriksaan COVID-19 dan mengedukasi masyarakat jika tes swab tidaklah sakit dan perlu dilakukan. Selama pandemi ini, mahasiswa juga memiliki peran penting untuk memerangi masalah wabah virus corona atau COVID-19 ini. Sama halnya dengan wabah penyakit lainnya, virus corona juga termasuk salah satu virus yang sulit untuk diberantas. Peran mahasiswa dalam memberikan pemberitaan di media merupakan salah satu contoh penanganan terhadap virus corona ini. Selain itu, juga harus memperhatikan stigma dan data-data agar tidak terjadi kesalahan pada saat orang lain menerimanya. Selain memberikan berita pada media sosial, para mahasiswa juga membantu di sekitar wilayah rumah mereka untuk melakukan pencegahan penyebaran terhadap virus corona. Seperti membantu tenaga medis dan mengingatkan masyarakat untuk selalu memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan melaksanakan pola hidup sehat. Pak, yang pertama itu nama Bapak siapa? Amar. Amar. Ya. Yang kedua, sejak kapan Bapak berjualan dawet ayu ini? Mulai tahun 2001. 2001 ya. Menurut Bapak, COVID-19 itu tuh menakutkan atau enggak menurut Bapak itu? Ya, menakutkan ya. Ya. Terus yang keempat, menurut Bapak faktor IAB yang menyebabkan COVID tidak segera selesai itu apa? Ya mungkin karena beritanya dibesar-besarin. Oh ya, dibuat hoax itu Pak ya. Terus apa buat Bapak itu PSBB yang dimaksud itu gimana Pak? PSBB. Ya, Iya. menurut Bapak PSBB itu apa? Kan harusnya kan PSBB itu kayak menjaga jarak gitu. Ya. Terus harus cuci tangan, pakai masker. Ya, tapi realita menurut Bapak itu ya, apa? Buat pedagang-pedagang itu gimana sih Pak? Wah, itu efeknya buat pedagang ya besar, menurun banyak ya. Ya. Terus menurut Bapak pernah nggak
kedatangan COVID pelanggan itu yang terkena COVID gitu. Kalau pernah itu cara melayaninya pelanggan itu bagaimana, Pak? Ya, jalannya gitu. Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Kalau menurut Bapak takut nggak kalau kena COVID gitu? Ya takut lah. Takut ya. Kalau ketakutannya itu karena apa, Pak? COVID itu. Kenapa Pak takut Iya. gitu Pak? Ya takutnya kalau misalnya di apa itu karantina Karantina gitu. di swab test Iya. ya. Terus menurut Bapak itu usaha Bapak untuk memperlambat penyebaran COVID itu gimana, Pak? Wah itu kurang tahu saya. Oh iya. Yang Bapak lakuin Ya, yang Bapak lakuin gimana, aja pas Ya paling ya pandemi ini pakai masker, yang pasti pakai masker gitu. sama jaga jarak, Pak ya. Iya. Ya. Terus yang ke-8, dampak yang disebabkan COVID pada jualannya Bapak ini gimana, Pak? Menurunnya banyak separuh. Separuh ya? Iya. Sampai separuh Kak. Sampai separuh. Oke. Oke, Pak. Makasih. Ini pertama-tama dengan Bapak siapa? Berapa? Abdan. Oh iya. Mau tanya, ini sejak kapan ya berjualan kayak gini? Lamanya sih udah lama, cuma ini kan saya ikut orang, jadi di sini hampir tahunan lah. Oh setahun ya udah. Menurut Bapak COVID-19 ini gimana Pak? Serem nggak atau nggak serem gitu? Nggak ada, Bang. Iya. Ya, dibilang menakutkan ya mau gimana lagi, orang gimana namanya juga hidup. Ya, kerja ya gimana mau makannya gitu. Oh iya. Jadi terpaksa gitu. Ya. Mau nggak Nggak mau mau daripada kan ya nggak harus makan gitu. ya. Nah, itu menurut Bapak nih, itu yang menyebabkan COVID-19 itu nggak selesai-selesai itu apa sih? Yang bikin malah makin Makin nambah. Iya, malah makin nambah bukannya berkurang gitu. Kira-kira Ya, apa ya? kesadaran diri masing-masing. Kesadaran diri ya. Kurang makin peraturan pemerintah yang suruh pakai masker atau yang lain-lain. Oh ya. Terus pernah nggak Bapak kedatangan pelanggan yang kena gejalanya COVID-19 ini? Bisa kayak batuk atau Ya, kayak pilek, batuk Ya gitu. kalau kayak ngira-ngira orang gejalanya kan ya kayak sakit-sakit biasa, jadi kan nggak terlalu Nggak terlalu dipikirin gitu ya. Pokoknya kan kita udah pakai masker. Ya. Habis itu Bapak sendiri tuh pribadi ya, Bapak sendiri tuh takut nggak terkena COVID ini? Ya, Takutnya itu dibilang kenapa? Takut lah, tapi ya mau gimana lagi, orang kerja. Namanya Kita nggak kerja. kerja, kita nggak bisa makan kan. Oh iya. Usaha Bapak untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 sendiri itu gimana Pak? Ya jaga diri sendiri Jaga aja diri kan. sendiri gitu ya. Pakai Gejalanya masker kan gitu. gejalanya ya juga gejala penyakit demam biasa. Kita kan masa mau bilang ada orang batuk kamu corona kan ya enggak. Oh iya. Jadi jaga-jaga diri aja sendiri. Oke. Habis itu dampak yang disebabkan dari COVID sama dagangannya Bapak itu gimana sih? Ya pertama ya pendapatan pasti menurun lah. Soalnya kan ya semua pada libur, kuliah juga libur. Di sini kan lagi wilayahnya kan Ubaya. Hidupnya kan ke mahasiswa sana. Mahasiswa enggak ada ya. Sisa Iya. penduduk sekitar sini ya. kira-kira kalau turun itu berapa persen? Ya hampir setengah lah. Hampir setengah. Setengah dari pendapatan pertama. Oh ya udah gitu aja sih Pak. Iya. Ya. Ya udah. Makasih. Makasih banyak ya Pak.